Tidur 24 jam kayaknya kurang. Mikirin utang. Itulah dosa. Kristus datang itu nggak ngajarin supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi Kristus datang ke dunia membayar, menebus hutang dosa kita, lunas. Setelah itu baru diajarkan hidup tidak berdosa. Nah, jelas hari ini yang kita butuhkan bukan hanya bagaimana cara bayar utang. Tetapi kita sudah dilunaskan hutang dosa Hutangnya kita sudah selesai, dengan darah Kristus. Lalu hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Kecerdasan, kerajinan kita beribadah tidak pernah bisa membayar hutang kita. Kristus yang bayar, oleh sebab itu pusat dari seluruh kehidupan kita hanya Kristus. Bukan otak kita, bukan perbuatan baik kita. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Masku. Hei. Seruput dulu kopinya. Mohon maaf Mas. Saya udah lama nggak ketemu Mas. Dari terakhir kita bikin kapan ya? Tahun Tahun lalu. yang lalu ya. Terlalu sibuk rupanya. Terlalu banyak apa namanya? Mencari kairos di dalam tumpukan-tumpukan kronos. Sada. Enggak, kalau saya nyari kebutuhan hidup udah gitu aja. Saya terlalu diputar-putar. Gimana adikku? Siap Mas. Saya lihat pipimu udah tambah tembem aja. Iya nih, jadi Gemukan lumayan lah. kamu, aduh. Ini namanya karena mencari kebutuhan hidup tadi. Iya. Makanya jadi begini. Aduh, kita kembali di Gerai Ngopi Masku. Yes. Jadi hari ini kita coba ngobrol sesuatu yang sifatnya lebih filosofis lah ya. Iya. Karena Mas, kita suka diskusi. Ya. Aku tertarik ketika Mas, nanti tolong saksikan di khotbah di hari Minggu ya. Tapi ini lebih ke, kan itu monolog ya. Nah, aku mau ngajak Mas ngobrol lebih sifatnya diskusi lah. Ya. Terkait filsafat, kemudian agama dan Injil gitu. Ini spektrum atau topik ini sangat luas. Ya. Jadi memang nggak bisa dibahas cuma sekedar ngobrol-ngobrol beberapa menit atau 10-20 menit. Ini konteksnya luas, tapi coba kita temukan saripati kebenarannya lah dari bicara filsafat, agama, dan Injil ini sendiri. Gini Mas, di 1 Korintus pasal 1, 18-31 itu kan di situ Paulus memversuskan hikmat atau sofianya dunia dan sofianya Allah gitu kan. Nanti di sana ada orang Yunani yang dalam hal ini mewakili kaum filsafat. Nanti ada orang Yahudi di sana bicara tentang bagaimana mencari tanda sebagai orang kaum agamawi. Lalu kemudian Paulus menawarkan Injil Kristus atau salib Kristus. Itu menarik tuh. Di situ kan konsep sofia atau konsep hikmat itu kan didekonstruksi sedemikian rupa sama Paulus. Dekonstruksinya radikal lagi. Bahkan seolah-olah hikmat Allah itu sebuah kebodohan bagi ya manusia pada umumnya. Nah, aku mau minta apa komentar Mas di awal ini sebagai prologomena, sebagai pendahuluan lah di obrolan kita ini terkait dengan filsafat itu. Bagaimana Mas melihat filsafat, agama, Injil? Ya. Kasih dulu statement atau argumen. Sebelum kita ngomong lebih banyak dulu, biar penonton nanti nggak salah paham. Kalau kita bicara filsafat, bicara agama, Injil nih, kayaknya narasumbernya ini ahli filsafat gitu. Padahal yang ahli filsafat nih kamu. Semua orang berfilsafat, Mas. Ya, dalam artian kamu yang sekolah di situ. Gitu. Oke. Tapi hari ini kita tidak sedang membahas apa itu filsafat secara detail ya. Tapi lebih kepada gini, singgungan-singgungan filsafat yang kalau berangkat dari 1 Korintus 1 tadi, kita hendak menyandingkan atau membandingkan mau nggak mau ya, filsafat itu bagaimana, agama itu bagaimana, Injil itu bagaimana posisinya kepada manusia, kepada kita itu sendiri. Nah, karena begini, manusia itu kan yang paling dicari itu adalah keterangan, kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya, gitu. Tetapi
yang Allah pikirkan itu bukan cuma itu. Dalam artian yang sesungguhnya apa? Keselamatan itu. Oke. Nah, dunia ini selalu bergerak sedemikian rupa mencari terus apa yang namanya ketenangan atau keselamatan itu. Dan dunia sudah punya pakem. Apa itu? Di cara berpikir sendiri bagaimana selamat itu. Iya. Agama juga begitu. Agama punya pakem. Bagaimana mendapatkan yang namanya ketenangan, kebahagiaan, keselamatan itu. Nah ini dua arah sini berjalan kuat ini. Nah sebenarnya kalau kita bicara Injil inilah yang dicari dua kekuatan ini. Gitu kan. Hanya saja tentu apa yang nanti kita akan lihat nih. Tentu ini bukan perkara mudah. Ya. Bagaimana seorang Paulus yang udah kaliber gitu ya, seorang rasul, dia juga ahli Taurat, orang Farisi yang memiliki kedalaman apa itu hukum-hukum Taurat, tetapi beliau sendiri berhadapan dengan jemaat Korintus yang pada akhirnya ekspresi imannya tidak lagi pada kasih karunia, tapi lebih pada mengejar hikmat. Kayak apa? Jemaat Korintus yang kita akan bahas nanti kayaknya nggak gagah nih. Kalau saya punya Injil tapi nggak punya hikmat kayak orang-orang itulah. Zaman itu kan gini Mas, zaman itu kan produk Helenisme itu kan kuat kan. Helenis. Itu dia. Di semua sudut kehidupan. Entah di arsitektur, entah itu di art, entah itu di gaya hidup. Tapi lebih khususnya itu di sistem atau belief system atau sistem nilai dibangun Helenis itu kuat banget, sehingga kemudian makanya kan di situ nanti kalau kita baca ya ada satu teks itu dikatakan orang Yunani mencari hikmat, orang Yahudi mencari tanda. Tapi sementara kita orang Kristen mencari salib, itu sebuah kebodohan dan itu sesuatu hal yang nggak masuk akal dari cara berpikir orang pada saat itu. Nah, kita mau menguliti nih Mas, apa yang Mas atau isu apa yang Mas Mas angkat dari peristiwa itu? Kita berangkat dari kata kebodohan tadi ya. Nggak boleh. Itu masih relevan. Sesuatu yang terjadi pada abad pertama, di mana Paulus sedang mengalami itu, pergulatan filsafat hari itu dengan teologi salib. Nah, termasuk pergulatan teologisnya orang Yahudi. Gitu kan? Ya. Kalau saya mencoba memberanikan diri pakai begini, filsafat itu sesuatu ilmu yang sudah punya keagungan pada masa itu. Karena udah ratusan tahun sebelum Masehi udah ada. Setuju. Termasuk keberagamaan Yahudi itu sudah eksis sekian ribu tahun. Loh Mas, sorry aku potong nih. Jadi kan selama ini orang mengagungkan filsafat Yunani kan. Tadi itu di abad sebelum Masehi. Kan Thales lah, Socrates lah, Aristoteles lah, Plato lah, itu kan diagung-agungkan. Orang lupa kalau kita menelusuri lebih jauh, filsafat Ibrani itu justru lebih sebelum dari Yunani ini ada gitu. Bahkan kalau kita lihat kejadian pasal pertama, di situ lengkap semua. Maksudnya gini, Alkitab kita ini justru filsafat tertinggi sebenarnya dari semua filsafat yang ada di dunia ini. Setuju. Nanti aku mau masuk ke filsafat sebagai proses dan produk yang suka kita sharing berdua. Sebenarnya sebagai proses kan sesungguhnya, ini aku semacam ini dulu ya, disclaimer. Sebagai proses, aku mau tanya dulu deh sama Mas. Menurut Mas dan semua kita di sini yang menyaksikan ini, mana yang lebih dulu? Filsafat atau teologi? Ya, seperti pemahaman umum, karena sudah punya, filsafat itu punya marwah. Apa itu? Mendapat satu pengakuan bahwa ibu dari segala ilmu pengetahuan adalah filsafat. Nah, teologi disebut sebagai ilmu tentang Tuhan. Nah, itu di bawah filsafat.
filsafat. Tapi orang-orang teolog marah Mas kalau kita bilang begitu. Makanya gini kan, ini kan kita mau berangkat dari paradigma siapa nih, terminologi siapa nih kan gitu. Kalau bicara filsafat ya filsafat merasa menjadi penaung semua ilmu pengetahuan kan. Betul. Tetapi kalau kita ya seperti tadi nggak usah bicara soal ini Kristen atau bukan, tapi harus fakta kan. Ibrani itu orang Yahudi itu orang Israel itu sudah berfilsafat jauh sebelum Betul. Yunani. Nah kalau mau si filsafat sebagai ibu dari semua ilmu ya narik dari sini, Ya. jangan dari Yunani, kan itu. Sebenarnya kalau dari segi proses ya Mas, Ya, aku nemu satu teks dalam Alkitab bahwa sesungguhnya waktu Allah menciptakan alam semesta ini itu persoalan filosofis bukan teologis. ya, Kalau bicara filsafat ini kan bicara proses berpikir kan. ya, Jadi waktu Allah menciptakan alam semesta, dalam kerangka berpikirnya Allah, dalam spektrum cara berpikir Allah, Allah itu sebenarnya menciptakan alam semesta ini dengan berfilsafat dengan Allah Tritunggal. ya. Marilah kita, lagi, aku mau kasih teks lah. Sebelum nanti kita masuk ke situ ya, Oke. supaya ada landasan-landasannya. Ya kalau nanti ini kan santai nih, kalau ternyata nggak putus di part 1, kita bikin part 2. Bisa, ini bisa banyak partnya. Amsal 3:19. Amsal 3:19. Coba baca kamu. Aku belum ketemu nih. Ya, Amsal 3:19. 19. Coba deh Mas lihat situ. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Yes. 20. Dan dengan pengetahuannya, nyaur besar, air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Ini kan Lihat, dengan hikmat kan. Iya. Kata hikmat tuh hokma. hokmah. Hokma itu dalam bahasa Ibrani. Kalau dia diterjemahkan ke bahasa Yunani, dia jadi filosofia. Sofia. Jadi Sofia dia. Jadi waktu Allah menciptakan alam semesta ini, itu dengan hikmat. Jadi Iya. Allah berfilsafat ketika menciptakan alam semesta ini. Pada ranah ide ini kan. Ranah ide. Waktu Allah menciptakan alam semesta dan menciptakan Taman Eden, memberikan kepada Adam dan Hawa, Adam terlebih pertama manusia itu, Allah itu memberikan proses berpikirnya loh kepada Adam. Yes. Dan ada satu teks yang menarik waktu Allah berkata, kasih nama lah, berikan nama nih semua makhluk, binatang, ya. semua binatang. Ini kan proses berpikir. Iya. Adam harus berfilsafat untuk kemudian bisa memberikan nama. Kan ketika memberi nama itu nggak langsung lewat anjing, babi Ya gitu kan. enggak, itu pasti kan itu proses berpikir. ada pertimbangan gitu kan, kenapa dikasih nama babi. Iya, kenapa dikasih nama itu kucing gitu. Dan itu kan karena kita percaya manusia itu imago Dei kan. Yes. Imago Dei itu kan gambar dan rupa Allah. Iya. Pikiran, perasaan Allah. Dan itu jaraknya nggak terlalu jauh antara Allah menciptakan Adam itu kan masih Iya. fresh to the open gitu kan. Nggak jauh tuh. Termasuk waktu Allah berkata gini, Mas. Nah, nanti ini akan masuk ke korelasi ke yang kita bahas ini. Waktu Allah berkata begini, semua pohon di taman ini boleh kau makan. Ya toh? Tapi ada satu pohon yang nggak boleh kau makan. Itu kan proses berpikir yang diberikan. Yes. Sampai Adam menerima proses berpikir itu. Kan yang jatuh pertama kali kan bukan Adam sesungguhnya. Ya, Hawa. Kan si perempuan itu. Artinya Adam belum menyampaikan secara utuh nih proses berpikirnya kepada Hawa. Nah, yang menarik adalah gini, waktu manusia itu jatuh dalam dosa, itu bukan pergulatan teologis, tapi pergulatan filosofis. Ya. Kan yang diserang oleh setan kan Pikiran. paradigmanya, Iya. filosofinya. Betul. Kalau kau makan buah pohon ini, sesungguhnya kau akan jadi seperti Allah. Nah, aku suka deh, aku menarik nih. Nanti sebelum masuk ke situ, nanti ini ada hubungannya dengan proses Tadi filsafat tadi ya. filsafat. Kejadian 3 ayat 6, Mas. Coba deh. Ya. Coba Mas baca pelan-pelan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap
kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke, ini ya, ayat 6 ya. Ya. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Itu bicara apa? Itu bicara estetika. Keindahan. Kalau dalam filsafat itu aksiologi. Jadi yang pertama kali yang ditawarkan oleh si iblis itu dikasih value. Value estetika aksiologis dari buah itu atau pengertian itu. Baru setelah dia lihat afeksinya kena, hatinya kena, bergeraklah baru itu. dia kasih pemikiran, epistemologi yang dia sentuh, cara berpikir ya kan. Dia kata apa? Menarik dan beri karena pengertian. memberi pengertian. Oke. Setelah epistemologi proses berpikirnya ini kena, baru dia masuk, ia mengambil dari buah itu dan dimakannya. Kalau mengambil itu sudah sisi ininya, sisi etikanya, sisi etikanya yang disentuh. Etisnya ya. Nah, sisi etis itu baru setelah itu moralnya jatuh kan. Sistemik banget itu. Jadi jatuhnya pertama kali itu persoalan jatuhnya Hawa dan Filsafat. Adam itu jatuhnya di sini pertama Si kali. filosofi ya. Makanya nanti korelasinya dengan Paulus berubah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 itu. Satu. Lebih situlah pendahuluan kita. Iya. Baru nanti kita masuk ke sini. Betul. Karena emang gini loh. Allah itu menciptakan manusia kan nggak mungkin nggak pakai otak ya. Pasti harus pakai otak. Karena kalau dia nggak pakai otak, ya kita sama seperti Itu dia. babi monyet dan kawan-kawan kan. Dari mana kita meyakini bahwa Allah menciptakan manusia ada otak? Karena Allah sendiri kan ngajak manusia untuk berfilsafat melalui pohon pengetahuan baik dan jahat itu kan. Dari itu bahwa Tuhan tuh nggak bisa menciptakan manusia tanpa berpikir gitu. Hanya saja seperti yang kamu narasikan tadi bahwa ketika manusia memilih untuk gitu kan, sampai dari ranah etis, afeksi, terus epistemologi sampai kepada tindakan etis. Tindakan etisnya betul. Nah, berpengaruh itu kalau dalam bahasa teologi ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu ya. Jadi sampai pada ranah perbuatan gitu kan, melakukan satu. Jadi pemberontakannya itu sudah lengkap memenuhi unsur. Iya. Mulai dari mens rea sampai tindakannya gitu. Sampai aktualnya. Aktualnya udah langsung ketahuan. Baik. Sampai tempusnya di Taman Eden. Yes. Nah itu dia, akhirnya hal ini kan ketika kita memahami ini ternyata ketika gitu kan, Paulus berhadapan dengan kondisi pergumulan jemaat Korintus pada waktu itu, kita akhirnya begini, ini loh kerusakan cara berpikir manusia telah dirintis dari sejak manusia pertama. Dan itu nggak selesai sampai jemaat Korintus. Dan hebatnya, nggak akan selesai selama manusia itu ada. Ya, setuju. Itulah sebabnya tadi ditanya, apa sih Mas yang mau sampaikan? Jadi pergumulan ini sangat relevan sampai hari ini. Pergumulan filosofi tentang bagaimana hidup, bagaimana hidup di balik kehidupan di balik kematian ini. Nah, ini terus diganggu kan. Diganggu dengan cara berpikir filsafat maupun cara berpikir teologi Yahudi keberagaman itu. Nah, itu terus diganggu. Itu kan? Nah, ini yang terus diganggu. Nah, itu sebabnya saya pribadi ataupun hamba-hamba Tuhan terpanggil kalau boleh dibilang sebagai apologia kita terhadap filsafat dan keberagamaan. Nah, kita mau menawarkan satu jalan tengah. Dan ini ya mohon maaf, akhirnya kita akan mau berkata secara eksklusif, ini nggak ada yang lain, Injil ini kan. Nah, oleh sebab itu singgungan-singgungan mana yang akhirnya membuat kita berpisah di persimpangan itu kan, Injil, agama, filsafat. Nah, lalu kekuatan kita yang membawa berita Injil itu apa yang harus kita tawarkan kepada filsafat, apa yang mau kita tawarkan kepada
cara hidup keberagamaan ini. Karena dua-duanya ini satu benteng yang nggak bisa ditembus. Gitu loh. Jadi, tapi bukan berarti kita berhenti. Kalau Timotius berkata, baik dan tidak baik waktunya, beritakan Injil. Kenapa? Nanti pada akhirnya, nanti pada akhirnya manusia itu akan lebih senang memanggil guru-guru yang mengenakkan telinga. Dan hari ini terbukti kan? Betul. Hari ini terbukti. Tayangan media sosial dalam waktu 4 detik itu bisa memengaruhi cara berpikir dan frontal. Nah ini ya, sekarang hari ini kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai alatnya Tuhan, dengan cara ini kalau dulu pernah dibikin, kita bikin kontranya lah. Kontra gitu kan. Kalau mereka memberikan satu pemahaman A, kita harus tetap kokoh pada penawaran ini, walaupun pada akhirnya kita dianggap bodoh. Ya. Kita jadi semacam antitesis lah. Iya. Kita tesis, antitesis sekaligus sintesisnya. Nah, jadi tapi dianggap sebagai kelucuan kan, kelucuan. Tapi enggak apa-apa, karena Alkitab sendiri sudah memberikan satu semacam landasan yang kuat bahwa udah kamu pasti nanti dianggap sebagai kebodohan. Ya gimana sih menyelamatkan katanya Tuhan kok mati, ini kan kebodohan. Iya, betul. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kok mati tinggal pakai cawat. Iya. Ini kebodohan. Iya. Ya itu sama dengan orang Yunani kan juga begitu Mas berpikirnya. Iya. Ngapain kau Paulus memberitain tentang Yesus? Orang dia mati disalib kok. Iya. Ya kan? Bahkan kan begini. Dan jemaat di Korintus ini yang sedang dihadapi hari itu kan pembagian antara kalau di istilah filsafatnya itu apa tuh? Yang memisahkan antara tubuh dan roh itu loh. Apa istilahnya aku lupa nih. Sambil pelan-pelan aku lupa tadi. Nah itu tunggu. Jadi itu konsepnya Plato memang. Plato betul. Jadi tubuh itu jahat terus yang sesungguhnya yang mulia, yang suci, yang kudus itu ya di dalam roh. Dan proses penyelamatan itu di alam roh. Dalam roh ya. Alam fisik tuh udahlah, kamu hidup apa yang kamu mau lakukan. Dan ini nyambung dengan spirit Helenisme tadi kan. Yeah. Mau apa? Habisin, udah ke belakang. Setelah kenyang, buang, balik lagi, pesta gitu kan. Yeah. Nah, karena membatasi, memberi sekat bahwa manusia itu terbagi jadi dua. Manusia yang tubuh dan manusia roh. Nah ini yang sedang dihadapi kan. Yeah. Akhirnya makanya jemaat Korintus akhirnya Kristusnya itu tertawan dengan cara berpikir filsafat itu kan. Maka cara hidupnya ya seks bebas. Percabulan. Terjadi perpecahan. Kesombongan, perpecahan segala macam. Jadi mendorong begini. Ketika akhirnya kan begini. Seperti yang disampaikan Mike tadi bahwa filsafat, keberagamaan itu siapa mencari siapa sih? Ya. Gitu kan. Siapa mencari siapa sih? Nanti akan kontrasnya akan ketahuan. Kalau Injil itu siapa mencari siapa? Dan bagaimana mencarinya kan gitu. Filsafat itu ya mohon maaf nih. Itu kan kepuasan orang berpikir, wah semakin bisa bertanya dan pertanyaan tidak bisa dijawab, semakin merasa mendapatkan satu pengakuan, saya orang pintar. Coba kalau ada guru ditanya nggak bisa jawab, gimana? Gitu kan. Iya. Nah kalau ada orang ahli beragama, kusuk dalam beribadah, ketika ketemu orang model Kristen ke gereja cuma nyanyi tepuk tangan, apalah? Apa itu Kristen kelas 2 itu? Slang lebih hebat. Apa itu Club Project lebih keren? Project lebih keren nih. Coba betul. Bener nggak? Kalau hari ini nih gereja kita ada ibadah nih, pakai band, di sebelah ada konser. Lebih menarik yang sebelah. Kesana lah. Iya. Bodoh kan? Iya. Nah itu, jadi tadi katakan bahwa filsafat itu sudah eksis sekian ratus dalam konteks Yunani ya. Ini dalam konteks satu Korintus tadi. Yahudi juga sudah eksis nih cara beribadahnya. Lalu Injil ini barang baru. Salib Yesus itu baru umur sekian puluh tahun. Zaman itu pada ini surat 1 Korintus ditulis itu kan. Jadi ini
barang baru, pendatang baru yang dianggap ganggu perjalanan semua yang sudah eksis berakar puluhan tahun gitu kan. Maka jemaat Korintus akhirnya nggak pede ketika menerima salib Kristus itu, jadi nggak percaya diri. Maka dia masih memerlukan tambahan hikmat dunia, cara beribadah Yahudi yang keren. Sehingga ujung-ujungnya apa? Terjebak dengan siapa mencari siapa. Apa itu? Mendapat pengakuan diri kan. Aku orang berfilsafat, aku orang berhikmat, aku orang beragama. Ini yang terjadi. Padahal justru ketika mengumpulkan dua kekuatan ini, salib plus itulah titik kehancuran manusia. Titik kehancuran manusia. Di mana hancurnya? Ketika hari inilah, sampai hari ini pun masih begitu kan. Dunia itu kan merasa bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari yang namanya neraka jahanam itu. Apa itu? Perbuatan baik kan? Ya, betul. Amal sana, amal sini, numbang sana, nyumbang sini, yang penting nggak nyakitin orang gitu. Nah, hari ini pun juga boleh dibuktikan orang-orang yang berpikir free thinker tanpa Tuhan itu ternyata bisa hidup berdampingan, bisa memakmurkan satu dengan yang lain, bisa membuat ketenangan satu dengan yang lain. Menjadi masalah adalah ketika dibenturkan dengan keberagamaan. Agamanya kusuk, tapi waktunya korupsi aja. Waktunya nyolong aja, berzina aja. Nah ini seakan-akan lebih baik nih, tanpa Tuhan lebih baik. Ini ada contoh nih, orang yang beragama kusuk hancur hidupnya. Lalu agama ini dipandang oleh sebelah ini dianggap sama dengan yang namanya Injil di agama. Oh jadi ada miskonsepsi tentang Injil itu sendiri karena kehidupan beragama ini ya. Untuk konteks sekarang ya. Iya. Sebelum kita tarik ke Korintus tadi. Nah ini kan terus, kalau saya pernah dengar seorang hamba Tuhan begini, iblis itu kalau nggak bisa ngurangin Yesus dalam dirimu, dia akan menambahkan sesuatu. Nah mau tambah mau kurang, kalau salib ditambahin bukan salib, kalau salib ditambahin itu, kalau salib dikurangin bukan salib, salib ditambahin bukan salib. Sebenarnya kalau kita lihat dari, ini ngacak dulu ngomongnya. Iya nggak apa-apa. Orang kita ngobrol, namanya juga ngobrol. Kalau kita lihat karya Tuhan Yesus itu memang betul ya, tidak ada sedikit pun andil manusia. Dari proses penyalipan, kita coba lihat dari skop pendek 6 jam itu ya. Ketika terakhir Tuhan Yesus sedang sakaratul maut itu, ditawarkan anggur asam itu kan. Anggur asam itu kan kalau ternyata secara medis itu bisa mengurangi rasa sakit ya. Ternyata Kristus pun nggak mau mengurangi rasa sakit sedikit pun. Dia ingin menyerahkan nyawanya dengan kesakitan dan dia alami secara sadar. Nggak mau pakai bius, nggak mau kehilangan rasa sakit itu. Ini kebodohan. Ini kebodohan itu bagi kan, filsafat, bagi itu kan jadi semacam kontraproduktif lah istilahnya. Yes. Maksudnya bagi kita melihat peristiwa Kristus dalam karya keselamatannya itu, kematian dan kebangkitannya, ini kan sebuah kebodohan bagi orang yang tidak percaya melihat itu. Bagi orang yang berfilsafat dan beragama pada umumnya. Tapi bagi kita ini bukan kebodohan. Bisakah kita katakan begini, Mas? Ketika orang memandang narasi tentang Injil sebagai sebuah kebodohan, bisakah kita katakan bahwa itu kecacatan logikanya memang? Nah, gini. Menarik kalimat kecacatan logika. Tetapi ini kan sulit untuk diakui. Nggak ada orang yang mau bicara aku cacat logika. Tetapi begini, kecacatannya itu di mana sih? Kita bantu menjelaskan. Apakah dengan arogansinya orang Kristen yang bicara Injil adalah kekuatan Allah itu, apakah ini sesuatu yang sifatnya tadi aku bilang transrasional, sesuatu yang sifatnya transenden, yang di luar dari pandangan? Makanya orang
sombong kali orang Kristen ini. Ya. Gitu. Kalau bicara soal sombong itu mungkin mau tidak mau secara eksklusif kita harus mengakui bahwa ya jalan keselamatan cuma Yesus Kristus kan. Ya. Orang lain melihat itu kesombongan, ya kalian juga punya kalimat itulah. Gitu. Nah sekarang gini, apa sih yang menutupi gitu kan? Apa sih yang menutupi sampai orang nggak ngerti cara keselamatan yang Injil tawarkan itu dianggap kebodohan? Iya. Kita memandang itu sebagai kekuatan. Kekuatan. Lah, di mana nih gap-nya kan gitu. Ya. Nah, kita akan coba bantu menjelaskan itu gitu. Jadi begini. Siap. Jadi begini. Dunia ini ketika dia sudah hancur oleh dosa, itu kan semakin hari semakin merosot. Ya. Kemerosotan ini mendorong manusia untuk mencari sebuah kekuatan kan. Bagaimana dia itu yang tadi siapa mencari siapa tadi kan. Nah, apa itu? Manusia itu udah tahu apa itu penderitaan. Apa itu kebahagiaan? Apa itu ketenangan? Apa itu keberhasilan? Nah, lalu membuat semacam daftar kan. Sukses, kuat, hebat itu adalah 1, nggak boleh cacat. 2, harus kaya. 3, harus cerdas. Dan sebagainya, atributnya harus lengkap, nggak boleh catat sedikit pun. Gitu kan. Aku mau selamat. Oleh sebab itu, aku butuh sosok yang kuat. Hebat, cerdas. Dan itu kalau Yahudi, Allah, Yahweh. Ya. Kalau Yunani, hikmat. Ya. Gitu kan. Lah, ini datang ini. Sosok yang namanya Yesus. Lemah, tak berdaya, nggak punya masa, pendatang baru. Iya. Boro-boro menyelamatkan Yahudi, dirinya sendiri aja mati di kayu salib. Iya. Bodoh ini. Nggak ini yang saya cari. Gitu. Bahkan kalau aku mengutip ayatnya yang ke-27 dari 1 Korintus 1 itu, Ya. apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ya. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya. Supaya jangan ada seorang pun memegahkan diri di hadapan Allah. Itu bisa tolong Mas elaborasi? Coba ya. Mulai ayat berapa tadi? Sorry. Ayat 27. 27 ya. Oke. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Oke. Baru kita pisah dulu tuh. Bodoh menurut dunia itu apa? Terus sesuatu yang dianggap berhikmat oleh dunia itu apa? Kan gitu. Bodoh ketika dia lemah, tak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu dilekatkan kepada Yesus yang tersalib. Iya, ke situ dia masuknya. Gitu kan. Jadi terus hikmat itu apa? Kami ini orang berhikmat dari dulu, kami adalah pencari hikmat. Jangan diajarin deh. Kami tahu kok makan enak itu seperti apa. Kami tahu kok supaya kuat itu seperti apa. Kami sudah tahu cara membangun itu semua. Kamu pendatang baru menawarkan satu proposal baru tentang keselamatan. Dan kamu yang kamu tawarkan tuh modelnya seperti ini. Telanjang di kayu salib, miskin. Bahkan pernah saya dengar tuh, serigala aja punya liang, burung punya sarang. Ini udah miskin lewat miskin, kamu tawarkan ke saya, mohon maaf ya. Nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Yes. Nah, sekarang dibalik. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, gitu, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara-saudara tahu nggak, gitu kan? Siapa sih Kristus? Gitu kan. Kristus itu Allah yang menciptakan alam semesta. Tolong tunjukkan elit global mana yang bisa menyaingi kekayaan Kristus. Itu dia tinggalkan. Tunggu. Jangan gitu Mas. Jadi begini. Kita harus cari tisu nih. jadi menangis kita kalau membayangkan bagaimana Kristus berkarya buat kita. Gini. Kan Kristus itu, dia adalah Sang Firman, Allah menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Gitu. Allah dan manusia itu
gapnya adalah dosa manusia kan. Allah punya tatanan kekudusan, manusia punya tatanan dosa. Ini sampai kapanpun nggak bakal bisa ketemu. Setuju. Ujungnya adalah maut. Itu bagian kamu, hei manusia. Nah, Allah tahu kemuliaannya itu dalam tanda petik menghalangi dirinya untuk memeluk manusia kan. Segala kemuliaan, segala kekayaan, hormatnya itu menghalangi dirinya memeluk manusia. Sok tahu. Musa ketika ketemu Tuhan di Gunung Horeb ya, buat batas. Musa bilangin sama bangsa Israel, nih jangan lewat batas ini. Kalau kamu lewat, mati. Ya. Tuhan jahat. Tidak, ini sistem kekebalan yang Allah punya mengakibatkan kita mati seperti belut listrik, tahu kan? Ya. Kalau megang sekuat apapun, mati itu barang. Itulah Allah. Nah, oleh sebab itu, supaya belut bisa dimakan apa? Listriknya dibuang dulu. Ya. Itulah. Nah, maka Allah hadir dalam Kristus itu dengan posisi yang benar-benar miskin tak berdaya dalam apapun. Nah, ini sementara dunia melihat sebagai kebodohan, tahu nggak? Ini kekayaan yang kuberikan kepadamu. Nah, saya nggak tahu nih kalimat ini apakah dianggap sebagai gini, ya karena kamu Kristen ngomong begitu. Justru yang pertama saya katakan, saya bersyukur saya Kristen. Amen. Dengan demikian, saya mengerti apa kasih karunia itu. Nah, ini memang akhirnya kan begini, Tuhan ketika melihat orang-orang yang hari ini ngejek Tuhan, hari ini mentertawakan Tuhan, kan timbul rasa belas kasih ya. Tuhan, dulu aku juga nggak ngerti loh. Bahkan aku kecil dari kecil udah Kristen tapi masih nggak ngerti dan bahkan meragukan. Itu kan lebih jahat dari orang nggak ngerti kan gitu. Tapi puji Tuhan hari ini bisa mengerti. Nah, jadi tadi katakan udahlah, mau cerdas seperti apa sih, mau kaya seperti apa sih, nggak ada yang bisa menandingi kekayaan Tuhan, nggak ada kecerdasan Tuhan. Lah, Tuhan, kalau Tuhan menggunakan kecerdasannya, kekayaannya, kemuliaannya itu nggak bisa nemuin saya, Mike, nggak bisa nemuin kamu. Iya. Karena ditinggalkan itu yang dianggap kebodohan. Karena dunia udah punya standar. Hikmat itu ya hebat, penyelamat itu ya harus punya pedang, punya kerajaan, panglima perang, begitu. Lah ini, itu rupa-rupanya yang jadi gap sehingga sulit. Saya jadi haus ini kadang-kadang. Minum, Mas. Kita kayaknya lanjut ini di part 2, Mas. Ini baru pendahuluan. Ini sebagai pendahuluan untuk teman-teman semuanya. Tapi kira-kira ada yang nggak bisa ditangkap dari omongan kita ini? Pasti semua nangkep. Tapi di awal-awal pasti, ini memang filosofis banget nih bahasa-bahasa mereka. Tapi nanti kita hubungkan. Cuman gini, Mas, untuk menutup ini, untuk di momen ini, aku yakin pasti materi Mas masih banyak, masih belum sampai ke isinya sesungguhnya. Tapi tadi udah banyak sekali berisi. Aku mau dari sisi Mas kasih ini, Mas, disclaimer supaya orang jangan salah paham. Jangan sampai orang berpikir kita anti dengan filsafat dan agama. Sesungguhnya kita tidak anti dengan filsafat dengan agama, tapi lebih kepada spiritnya. Spiritnya mesti harus kita lihat dari sudut kacamata Injil kan. Jadi di momentum prima ini, dari belajar dari 1 Korintus 1, 18 sampai 31 ini, tentu belum semua kita kulik. Pada akhirnya kemudian Paulus menutup dengan supaya jangan ada yang memegahkan diri. Kalaupun kita bermegah, atau dengan kata lain, kalaupun kita berfilsafat, kita beragama, harusnya di dalam bingkai Kristus. Itu kan poinnya sebenarnya oleh Rasul Paulus. Nah, untuk menemukan bingkai Kristus ini, kita harus 1 Korintus pasal 10 ya, itu bicara kita harus menawan pikiran pada pikiran Kristus. Makanya dia kasih analogi, jangan seperti Hawa yang ditawan oleh ular itu kan. Nah, dari Mas sendiri boleh tolong sampaikan semacam pernyataan, proposisi filosofis Mas terkait dengan agama, filsafat dan juga Injil nih. Kita akan lanjut di part 2, tapi tolong Mas kasih dulu ke jemaat yang ada di sana dan seluruh orang percaya di seluruh dunia ini terkait dengan
filsafat dan agama dan kemudian sama Injil ini. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, aturan Taurat dan cara berpikir orang atau pandangan orang itu cermin. Dan cermin itu hanya bisa memberikan informasi kepada kita bahwa muka kita belepotan. Tapi cermin nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, hidup ini masalahnya bukan pada kerusakan moral, tapi lebih kepada sumber kenapa manusia rusak. Dan itu dosa. Dan akibat semuanya adalah kematian. Kristus menyelesaikan pada ranah sumber dosanya. Dan ini nggak pernah ditawarkan oleh agama apapun. Kalau agama-agama hanya menawarkan penyelesaian-penyelesaian terhadap kerusakan-kerusakan moral, tetapi Kristus menyelesaikan akar dari permasalahan itu. Kristus itu datang nggak ngajarin supaya jangan berhutang. Kenapa? Apalagi utang pinjol. Nggak cukup, karena dosa itu kan hutang kan? Judi online. Ya. Artinya gini, hutang itu, dosa itu analoginya seperti hutang. Betul. Manusia sudah terlanjur punya hutang, dosa itu. Lalu agama itu cuma ngajarin begini, jangan berhutang ya. Kalau kamu berhutang, dosa kamu. Ini orang-orang yang punya hutang ini pasti ngerti betapa capeknya kalau kita tuh punya hutang. Betul. Dikejar-kejar sama debt collector, ditagi-tagi. Tidur 24 jam kayaknya kurang. Mikirin hutang. Itulah dosa. Kristus datang itu nggak ngajarin supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi Kristus datang ke dunia membayar, menebus hutang dosa kita, lunas. Setelah itu baru diajarkan hidup tidak berdosa. Nah, jelas hari ini yang kita butuhkan bukan hanya bagaimana cara bayar hutang, tetapi kita sudah dilunaskan hutang dosa Hutangnya kita sudah selesai dengan darah Kristus. Lalu hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Kecerdasan, kerajinan kita beribadah tidak pernah bisa membayar hutang kita. Kristus yang bayar, oleh sebab itu pusat dari seluruh kehidupan kita hanya Kristus. Bukan otak kita, bukan perbuatan baik kita. Amin. Biasanya memang kita menutupi dengan closing statement begini, tapi ini Mas seperti membuka pembahasan baru lagi. Biar bicara tentang hutang. Biar penasaran. Oke, gitu. thank you Mas. Maklum orang marketing begitu. Oh, luar biasa memang Masku ini. Jadi poros dari semua keberbusatan kepada Kristus itu, atau harusnya filsafat agama ini semua harusnya pusatnya kepada Kristus, ya. Nah, cuma selama ini jadi terbagi dua, entah itu kepada Kristus atau kepada dirinya sendiri. Jadi ya ini yang sedang kita tawarkan. Mari kita berpusat kepada Kristus dan tidak berpusat kepada diri kita sendiri, antroposentris atau kristosentris. Yes. Oke, sampai jumpa Mas ya di kesempatan berikutnya ya. Oke. Kita bahas ini di part 2 ya. Dengan senang hati. Filsafat nanti kita kulik dari sisi aksiologisnya, value kehidupan, gitu. Bagaimana kita kan semua orang ketika hidup itu kan selalu berfilsafat, dia harus memilih keputusan-keputusan hidupnya. Sampai jumpa di lain waktu. Kita jumpa di Igreng Ngopi selanjutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Hari ini saya dengan Masku, nanti di lain waktu bersama dengan teman-teman yang lain. God bless, sampai jumpa. Mantap.